Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Harus diakui manuver Paloh ya, manuver Surya Paloh kali ini di luar dugaan. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, kenapa sampai mengatakan Partai Nasdem ya, Partai Nasdem memutuskan tak masuk kabinet Prabowo meski dukung pemerintahan Prabowo. Nah, apa yang terjadi selama ini? Saya menganggap bahwa ya etika-etika dari Partai Nasdem nampaknya dilakukan begitu kan, bahwa seorang Prabowo Gibran, partai-partai berdarah-darah untuk memenangkan itu. Ya, menjadi rival kemarin begitu di tahun 2024 begitu kan, di mana Surya Paloh mengusung Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa kalau Partai Nasdem walaupun mendukung pemerintah tapi tidak masuk kabinet di situ, artinya apa? Lebih dekat pada representasi oposisi. Ya, saya yakin banyak masyarakat akan tahu begitu kan ya. Masyarakat akan melihat bahwa ya Partai Nasdem itu bisa saja representasi oposisi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak masuk pada kabinet walaupun mereka mendukung begitu. Tidak selamanya oposisi itu adalah masuk kabinet ya dan tidak mendukung. Boleh ya mendukung baik terhadap pemerintahan itu tapi tidak masuk dalam kabinet. Itu dicap sebagai orang yang oposisi. Nah, kita lihat saja ya politik-politik yang ada selama ini. Oposisi itu bukan berarti kita menjauhi pemerintah dan mengkritik pemerintah, tidak. Oposisi di situ adalah walaupun mereka mendukung pemerintah tapi tidak masuk dalam kabinet, itu juga termasuk adalah orang yang kemudian dicap sebagai oposisi. Artinya apa? Artinya kalau baik dilanjutkan, kalau tidak ya tidak. Itu maksudnya begitu kan. Inilah yang pada kenyataannya orang-orang akan melihat ya dan menjadi gertakan kepada partai-partai yang lain bagaimana ya, seperti PKB, seperti PKS begitu kan. Nampaknya mungkin akan sama. Nah, inilah yang kemudian dilihat oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan. Kalau Partai Nasdem tidak masuk kabinet, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa di tahun 2029 mereka akan menjadi partai besar di parlemen. Ya, karena PDIP juga kabarnya begitu kan. Kabarnya ditawari menteri, mau nggak atau bagaimana begitu kan ya. Jadi saya kira inilah persoalan-persoalan politik sebenarnya. Makanya manuver Pak Surya Paloh begitu sangat luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah mungkinkah Partai Nasdem di situ kalau ditawari menteri mereka akan tidak mau, akan menolak? Saya tidak menjamin begitu kan. Kenapa? Karena kekuasaan itu sangat indah, kekuasaan itu sangat enak begitu kan. Makanya ya kalau ditawari menteri saya kira bisa-bisa aja. Bisa saja manuver dari Pak Surya Paloh sekarang mengatakan tidak masuk kabinet Prabowo, tapi pada kenyataannya nanti begitu di pertengahan jalan, misalnya 1 tahun 2 tahun ada perombakan kabinet, bukan tidak mungkin menteri-menteri yang direshuffle di situ akan diganti oleh Partai Nasdem. Ya, inilah masalah strategi saja begitu kan. Strategi saja. Kita lihat saja nanti. Prabowo dekat dengan Pak Surya Paloh. Mungkin orang akan melihat bahwa daripada masuk kabinet di tengah perjalanan pemerintahan seorang Prabowo, mending ya dari awal aja, ngapain kita harus malu-malu, kan begitu setidaknya. Makanya saya katakan tadi, manuver dari Pak Surya Paloh ini sangat luar biasa sekali begitu kan ya, biar pendukung-pendukung mereka, pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak kabur. Bisa saja seperti itu. Coba kita baca dari komentar-komentar dari netizen. Saat Bapak Prabowo Subianto bilang menteri jangan maling uang APBN dan APBD, di saat itu juga Nasdem nggak mau masuk kabinet. Karena selama ini kader Nasdem rajin maling uang APBN dari kerjaan menteri-menterinya. Ingat 2 sekjen Nasdem ya, apa ini? Bayangkan sekjen loh. Ya kemarin itu kan lagi apes begitu kan. Pak Prabowo bisa Pak Surya Paloh bisa membaca masa depan kabinet akan seperti apa, maka mereka lebih baik tidak terlihat. Mungkin seperti itu begitu. Sepertinya akan mendapatkan kursi komisaris. Ini strategi apa? Tapi kemungkinan besar berkontribusi untuk memenangkan hati rakyat. Bisa saja karena kekuasaan di situ sangat indah, bos ya. Kalau tidak masuk dalam kabinet itu, maka juga ada ya disentil juga begitu kan. Inilah politik yang ada. Makanya partai-partai politik kata Anies Baswedan
ya banyak yang tersandra juga begitu kan ya, tidak tahan menjadi oposisi. Saya kira ini adalah pandangan bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan. Ya, tidak menjamin bahwa drama luarnya, drama depannya dan belakangnya akan berbeda begitu. Karena kita lihat saja manuver dari Pak Surya Paloh itu sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa saja yang saya katakan tadi hari ini tidak mau, tapi suatu saat nanti mereka mau. Nah, inilah politik. Mau bagaimana lagi di situ? Coba kita baca langsung begitu kan ya. Ini kan biar enak ya, seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen ini. Nasdem putuskan tak masuk kabinet Prabowo Gibran. Wah, ngeri sedap. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebutkan partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Namun dalam Nasdem akan tetap ya berkontribusi dalam pemerintahan ke depan. Pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal. Kita memutuskan juga ya untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, kata Hermawi usai melayat wafatnya Cagup Malut Benelaus. Menurut Hermawi, jauh lebih penting jika pemikiran Nasdem diterima oleh pemerintahan ke depan daripada masuk dalam kabinetnya. Bahkan ya menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh-jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikirkan ya, pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal ini akan jauh lebih ya berarti daripada secara fisik kita masuk. Meski tak masuk kabinet, Hermawi menyebutkan Nasdem tetap menjadi bagian dari pemerintah Prabowo Gibran. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Bahkan satu sisi meski tak masuk kabinet, Hermawi menyebutkan Nasdem tetap menjadi bagian dari perintah Pak Prabowo. Di dalam kesempatan yang sama, Hermawi menjelaskan bahwa Prabowo pernah bertanya pada Nasdem mengapa belum memberikan nama untuk posisi kabinet. Namun Nasdem tidak menjawab. Bukan menolak dan diminta, Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum ya mas kasih masuk nama, kata dia, kita diam. Jadi bukan soal menolak atau menerima, tapi sikap Nasdem ya adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan ya orang-orang di kabinetnya. Bahkan sebelumnya Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni juga bicara soal pemilihan kabinet Prabowo Gibran yang masih terus berjalan. Nasdem ya meski Nasdem bukan pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Partai besutan Surya Paloh ini menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran ya setelah Pilpres berakhir. Beredar kabar Nasdem setelah mendukung Prabowo akan mendapatkan posisi menteri. Yang saya dengar sih sudah ya pernah diminta perwakilan, tapi Ketua Umum kami Surya Paloh lebih bicara tentang dukungan kepada pemerintah Prabowo yang akan datang. Nah, kita lihat saja apakah menteri-menteri mereka akan kita akan kita tahu begitu kan ya, bahwa menterinya apakah cukup sedikit atau banyak, karena banyak dugaan. Satu begitu kan ya, yang ditawarkan mungkin posisi menterinya tidak begitu wow, mungkin. Dua adalah mungkin yang didapatkan menterinya mungkin berapa begitu kan. Yang ketiga, mungkin dari Partai Nasdem ini tidak masuk dalam kabinet Prabowo tapi ingin mendukung pemerintah penuh kepada Prabowo Gibran. Bisa saja itu terjadi. Nah, inilah politik-politik yang ada saat ini begitu kan ya. Drama depannya seperti itu, tapi drama belakangnya kita lihat saja. Apakah bisikan-bisikannya adalah saya dapat menteri atau bagaimana? Kan begitu logikanya. Makanya saya menganggap bahwa inilah yang menjadi cikal bakal ke depan, bahwa apakah di kepemimpinan seorang Prabowo ini akan ada reshuffle begitu kan ya. Saya kira kalau tidak ada reshuffle seperti itu nantinya ya tidak cukuplah bagi-bagi jabatan. Kabarnya ada yang minta 4 menteri, ada yang 3, ada yang 2 begitu kan. Semuanya kan tergantung dari partai begitu ya. Kalau partai besar saya kira mesti dapat 4 ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.